Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Makna daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Asal yang kedua daripada mahabbah, daripada cinta, bahwasanya cinta manakala mengikuti pada yang diketahui dan yang dikenal. Dalam asal yang pertama telah disebutkan bahwa cinta itu mengikuti kepada yang diketahui atau dikenal. Artinya sesuatu yang tidak diketahui atau tidak dikenal maka tidak mungkin dicintai. Nah, ini adalah pokok yang pertama dalam masalah mahabbah, dalam masalah cinta, bahwa cinta itu adalah mengikuti kepada ilmu, ma'rifah. Kadang mungkin seseorang mencintai sesuatu yang tidak diketahui atau tidak dikenalnya. Bahwasanya cinta manakala mengikuti pada yang diketahui dan yang dikenal, maka secara pasti terbagi menurut pembagian yang diketahui dan panca indera. Sebab untuk mengetahui sesuatu itu diperlukan panca indera. Jadi berapa macam ada panca indera, maka berapa macam itulah sumber datangnya cinta. Berapa macam hawasuh panca indera kita, maka dari situ bermacam-macamlah datangnya mahabbah tadi. Maka secara pasti terbagi itu mahabbah, itu cinta menurut pembagian yang diketahui, yang dikenal dan panca indera. Maka setiap indera seperti mata itu mempunyai pengetahuan, idrak bahasa Arabnya. Maka setiap indera itu mempunyai pengetahuan, idrak bagi satu macam dari yang diketahui. Dan pada setiap yang diketahui mempunyai kelezatan pada sebagian yang diketahui, dan pada setiap tabiat dengan sebab kelezatan itu ada kecenderungan kepadanya. Setiap indera seperti mata itu dia mengetahui sesuatu. Dengan mata kita mengetahui sesuatu, dengan telinga kita mengetahui sesuatu, dengan penciuman kita mengetahui sesuatu, dengan perasaan kita mengetahui sesuatu. Maka sesuatu yang diketahui oleh panca indera itu lezat, sesuatu yang diketahui oleh panca indera itu nyaman, maka tabiat diri kita condong kepadanya.
condong kepadanya. Jadi tabiat diri kita ini condong, artinya mengarah kepada sesuatu yang lezat. Lezat itu didapat melalui panca indera tadi. Maka setiap yang diketahui kelezatannya itu dicintai menurut tabiat yang sihat. Maka setiap yang diketahui kelezatannya, yang diketahui kenyamanannya, itu dicintai, itu disukai menurut tabiat yang sihat. Nah, itu sudah rumus, sudah itu sudah semacam kaidah bahwa sesuatu yang diketahui nyaman, tabiat kita cenderung ke situ. Nah, tabiat kita menuju ke situ. Maka kelezatan mata itu pada memandang. Kelezatan mata itu hanya untuk memandang, mengetahui apa yang dilihat yang cantik dan bentuk-bentuk rupa-rupa yang manis, yang bagus dan melezatkan. Ada kelezatan yang didapat melalui mata. Kapan itu terjadi? Di waktu mata memandang sesuatu. Di waktu mata memandang sesuatu bentuk rupa yang manis, yang baik. Nah, di situ ada kelezatan didapat. Kelezatan telinga itu pada lagu-lagu yang merdu, yang berirama nadanya. Di waktu kita mendengarkan suara yang indah, di waktu kita mendengarkan suara yang merdu, yang berirama, timbul kelezatan di dalam hati kita. Di mana kelezatan itu datangnya, sumbernya dari panca indera telinga. Dan kelezatan mencium pada bau-bauan yang harum. Kita cinta ketujuh lawan minyak harum. Kenapa? Karena itu nyaman. Di mana sumbernya? Panca indera penciuman. Kelezatan indera rasa itu pada makanan-makanan dan kelezatan. Kita ketujuh masakan ini, ketujuh minuman ini. Kenapa? Karena nyaman. Di mana datangnya nyaman itu? Melalui indera rasa. Dan kelezatan indera sentuhan itu pada kelembutan dan kehalusan. Nah, di sini Imam Ghazali akan menerangkan lawan kita tentang cinta itu di mana datangnya, sumbernya, supaya kita kada salah dalam mencintai Allah. Kalau mencintai harum-haruman itu sumbernya dari panca indera hidung, karena nyaman dicium. Kalau makanan yang nyaman-nyaman kita ketuju, karena itu melezatkan, datangnya dari panca indera rasa. Sesuatu yang bagus, yang cantik,
yang tampan, yang indah, itu menyenangkan, melezatkan dipandang mulih mata. Dari mata sumbernya cinta itu. Yang ujungnya nanti Imam Ghazali akan menerangkan bagaimana orang mencintai Allah, sedangkan Allah kada bisa dilihat dengan mata, kada bisa didengar dengan telinga, kada bisa dicium dengan penciuman, kada bisa diraba dengan indera sentuhan. Tapi orang bisa mencintai Allah. Nah, dari indera mana datangnya cinta kepada Allah itu? Nah, itu inti yang akan dibahas oleh Imam Ghazali. Tapi beliau mulai daripada yang zahir-zahir, mulai daripada yang nampak, yang masuk dalam akal kita. Ketika yang diketahui ini terjadi dengan indera, melezatkan, maka itu dicintai. Ketika yang diketahui ini terjadi dengan indera, melezatkan, maka itu dicintai. Makanan yang nyaman diketahui dengan indera rasa, otomatis makanan itu kita cintai, kita ketujui. Pemandangan-pemandangan yang indah yang bila kita pandang menimbulkan kelezatan, otomatis itu kita cintai. Nah, maksudnya bagi tabiat manusia yang sihat itu ada kecenderungan kepadanya yang lezat dan nyaman itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salasun, at-tibu wan nisa'u wa ju'ila qurratu aini bis salah. Ini Nabi kita bersabda, ujar Sidin, dicintakan kepadaku dari duniamu itu 3 perkara. Jadi jar Nabi, dalam dunia ini ada 3 yang aku cintai, yaitu harum-haruman. Nabi kita sangat suka dengan yang sifatnya harum. Yang kedua, dan wanita, perempuan. Yang ketiga, ujar Nabi, dan dijadikan pendingin mataku, kesenanganku dalam sembahyang. Artinya apa? Aku dan Nabi ketujuh cinta lawan harum-haruman. Aku suka cinta dengan perempuan, tetapi yang paling aku cinta adalah sembahyang. Yang paling aku cinta adalah sembahyang. Harum-haruman itu disebut dicintai oleh Nabi. Dan sebagaimana dimaklumi bahwa bagi mata dan telinga pendengaran itu tidak ada bagian padanya. Urusan harum-haruman ini mata kada ada jatah. Mata kada membedakan mana nang harum, mana nang kada. Telinga sama, kada kau membedakan mana nang harum, mana nang kada. Akan tetapi bagi indera pencium saja, nah mengetahui ini harum ini kada adalah indera pencium. Nah, wanita itu disebut oleh Nabi tadi dicintai.
dan tidak ada bagian pada wanita itu melainkan bagi indera mata dan penyentuh. Sumber datangnya kenapa cinta kepada perempuan itu dari panca indera mata dan penyentuh, tidak bagi indera pencium, perasa, dan pendengaran. Jadi artinya bahwa wanita itu dicintai karena dua alasan. Pertama, nyaman dipandang, yang kedua, nyaman disentuh. Urusan talinya kada berfungsi, orang tuli kada jadi masalah, kata jangan bini-bini. Karena urusan talinya kada ada urusan dengan itu. Nah, yang ketiga, Rasulullah menyatakan dan salat, nah salat sembahyang disebut pendingin mata. Artinya yang paling beliau cintai adalah salat, dan dijadikannya beliau paling dicintai. Dan telah maklum bahwasanya lima indera itu tidak ada bagian pada salat. Urusan penciuman, penglihatan, pendengaran, pengerasaan adalah salat itu masuk di situ, ada. Tapi kenapa Nabi mengatakan bahwa yang paling kucintai adalah salat? Nah, ini menunjukkan bahwa berarti ada sumber cinta dari bukan indera yang lima itu. Ini menunjukkan bahwa ada sumber cinta yang tersembunyi yang bukan datang dari panca indera yang lima. Buktinya sembahyang. Sembahyang adalah urusannya lawan mata, lawan telinga, lawan pencium, lawan rasa, lawan raba, kada. Tapi Nabi sembahyang itulah yang paling kucintai dibanding wanita dan harum-haruman tadi. Dan telah maklum bahwasanya lima indera itu tidak ada bagian pada salat, bahkan atau tetapi itu sembahyang adalah bagian indera yang keenam. Kelezatan, kenyamanan sembahyang itu bersumber atau diperoleh dari indera yang keenam, yang tempat sangkaannya adalah hati. Tidak ada diketahui kecuali oleh orang yang mempunyai hati. Nah, jadi amun orang kada berisi hati, kada kawa cinta kepada sembahyang. Karena sembahyang itu sumber kenyamanannya dari hati. Kalau orang kada punya hati, kada akan bisa cinta kepada Allah. Karena Allah kada bisa diperdapati dengan panca indera yang lima. Tapi Allah hanya bisa diketahui, dikenal oleh hati. Kalau kita kada punya hati, kada akan bisa ada cinta kepada Allah. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah.